Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 9. Tema 9 bertemakan tentang menjelajah luar angkasa. Di sini kita mungkin banyak berbicara tentang tata surya dan planet-planet yang ada di tata surya kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rotasi dan revolusi, juga akibat-akibat yang disebabkan oleh rotasi dan revolusi, dan adanya kalender Masehi dan Hijriah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tata surya kita. Tata surya kita yaitu Bima Sakti. Bima Sakti kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan Milky Way. Kemudian di tata surya kita ini terdapat 8 planet. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dan kalau pada beberapa tahun yang lalu itu ada planet ke-9 yaitu Pluto. Pada saat ini planet ke-9 itu sudah tidak dimasukkan dalam tata surya Bima Sakti. Mengapa? Karena planet ke-9 Pluto tersebut sudah tidak beredar pada orbitnya, sehingga kemungkinan besar planet Pluto itu sudah tidak ada di galaksi Bima Sakti ini. Berikut adalah gambar planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dibatasi oleh sabuk, asteroid, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini gambar berikutnya sama. Jadi tata surya kita berpusat pada matahari. Planet antara matahari dan sabuk asteroid itu adalah planet dalam, sedangkan di luar sabuk asteroid itu adalah planet luar. Sabuk asteroid terdapat di antara Mars dan Jupiter. Untuk PPKN, Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Maknanya yaitu bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh, yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, kepercayaan, bahasa, dan lain-lain. Sedangkan modernisasi, pengertian dari modernisasi, bila kita membaca beragam literatur, salah satu kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mengenai arti modernisasi, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa modernisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang menunjukkan sebuah perubahan dari yang sebelumnya kurang maju, kuno, atau tradisional, berkembang ke arah yang lebih baik dalam beberapa faktor kehidupan sosial, khususnya dalam bidang pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Dampak modernisasi. Dibalik dari adanya modernisasi, tidak bisa kita pungkiri terhadap beberapa dampak yang sangat kontras dibandingkan dengan masa sebelum terjadinya modernisasi tersebut. Dampak-dampak tersebut pun secara garis besar terbagi menjadi 2 poin, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari modernisasi. Beberapa dampak positif yang kita rasakan seperti pola pikir masyarakat berkembang menjadi lebih ilmiah dan rasional. Kemajuan teknologi meningkat, interaksi sosial antara individu, meningkatnya ilmu pengetahuan dan aksesibilitas pada ilmu pengetahuan tersebut. Kemajuan transportasi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap
destinasi yang lebih terstruktur karena adanya pengelolaan transportasi antar desa, kota, dan pulau. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi antara lain penurunan moralitas, meningkatnya kriminalitas, kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu kontras, ketidakseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaannya. Contoh modernisasi antara lain sistem komunikasi digital seperti penggunaan sosial media, sistem transportasi yang terintegrasi, sistem perdagangan yang bersifat online, dan masih banyak lagi. Untuk bahasa Indonesia, kita bahas tentang fiksi dan non-fiksi. Mengenai pengertian fiksi, yaitu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Contoh cerita fiksi antara lain roman, cerpen, drama, puisi, dongeng, dan novel. Sedangkan non-fiksi adalah karya sastra yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman. Ditulis oleh seorang penulis dan contohnya yaitu esai, artikel, biografi, katalog, tutorial, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Tahukah kamu contoh buku fiksi dan non-fiksi? Contoh buku fiksi antara lain cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Sedangkan contoh buku non-fiksi antara lain laporan ilmiah seperti skripsi, disertasi, tesis, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh misalnya untuk buku fiksi. Di sini ada karangan buku fiksi yang berjudul Ketika Berjumpa Denganmu. Sedangkan untuk buku non-fiksi adalah buku sejarah pergerakan nasional Indonesia. Demikian materi-materi yang kita bahas di tema 9. Semoga anak-anak paham dan dapat mengerti. Semangat, tetap belajar dengan giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.